Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagas Pandiatorik dengan NIM 230 10101010091. Di sini saya akan membuat video terkait tugas dari UAS mata kuliah Big Data for Business menggunakan Power BI. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke laporan kosong. Oke, baik. Langkah yang pertama yaitu kita harus import dulu data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Yaitu ada 3 data, katalog produk, transaksi cabang A, dan transaksi cabang B. Kita masukkan dulu transaksi cabang A. Lalu kita langsung muat. Lalu selanjutnya kita masukkan juga transaksi cabang B. Setelah itu kita masukkan data yang terakhir, file yang terakhir, yaitu katalog produk. Baik, ketiganya sudah kita import. Langkah yang selanjutnya yaitu kita masuk ke edit query. Di sini terdapat 3 file yang sudah kita masukkan tadi. Kita cek untuk tipe datanya per masing-masing kolom apakah sudah sesuai. Baik, sudah sesuai semua. Selanjutnya kita cek datanya. Kita harus menghilangkan angka 0 yang ada di data transaksi cabang A. Untuk transaksi cabang A yang tadinya ada 120 transaksi, sekarang tinggal 115 transaksi setelah dilakukan pembersihan data. Lalu kita masuk ke ID transaksi di cabang A. Kita mencoba untuk menghapus duplikasi yang ada. Ternyata tidak ditemukan data yang duplikasi. Lalu kita cek ke transaksi cabang B. Kita cek juga untuk data duplikasinya apakah ada data yang duplikat. Baik, ternyata ada. Yang
yang tadinya ada 140 transaksi, sekarang sisa 130, berarti ada 10 baris data atau transaksi yang duplikat. Lalu selanjutnya kita menambahkan kolom pada transaksi cabang A. Kita masukkan saja cabang. Fungsinya yaitu untuk membandingkan data transaksi cabang A dan cabang B. Kita oke. Lalu di sini muncul kolom cabang pada file transaksi cabang A. Kita ganti dulu tipe datanya menjadi teks. Lalu kita tambahkan juga di file yang transaksi cabang B. Kita tambahkan kolom. Baik, sudah masuk, sudah ada di file cabang B. Selanjutnya kita gabungkan kedua data tersebut dari cabang A dan cabang B, tapi menggunakan kita tambahkan query. Kita menggunakan query baru. Salah. Cabang B. Kita ganti, ini sudah muncul gabungan dari transaksi cabang A dan cabang B. Yang pertama kita ganti dulu namanya. Menjadi transaksi gabungan. Ini karena cabang A dan cabang B digabung, totalnya menjadi 245 transaksi, yaitu berdasarkan transaksi cabang A sebanyak 115 dan transaksi cabang B sebanyak 130. Lalu selanjutnya kita masuk ke sumber baru. Kita masuk ke gabungkan, untuk menggabungkan katalog produk ke dalam transaksi gabungan yang sudah kita buat. Kita masukkan katalog produk. Dan kita pilih ID produk di transaksi gabungan, dan di katalog produk kita pilih ID produk juga. Kita langsung oke. Di sini untuk katalog produknya masih belum muncul data kita. Yang pertama kita kurangi dulu ID produknya, jangan kita masukkan. Kita
kita hanya masukkan nama produk, kategori, dan harga satuan. Kita oke. Dan ini sudah keluar datanya yang katalog produk. Lalu kita harus ganti namanya terlebih dahulu agar mudah. Baik, ini sudah kita ubah namanya. Lalu kita tambahkan kolom lagi. Yaitu sebagai total penjualan. Rumusnya yaitu jumlah dikali harga satuan. Kita masukkan jumlah dikali harga satuan. Kita langsung oke. Lalu kita ganti datanya menjadi bilangan bulat. Lalu sudah muncul untuk kolom total penjualan. Setelah itu kita ke beranda, lalu tutup dan terapkan untuk menerapkan dari hasil yang kita buat dari penggabungan transaksi cabang A, transaksi cabang B, dan katalog produk. Kita cek dulu untuk data transaksi gabungan sudah keluar. Lalu kita masuk ke pemodelan. Kita masuk di ukuran baru. Oke, kita masukkan rumusnya, yaitu namanya total penjualan. Sama dengan
Ini sudah jadi untuk total penjualannya. Lalu kita masuk ke pemodelan lagi. Kita sama seperti tadi caranya, yaitu kita membuat total transaksi. Oke, lalu sudah keluar total transaksinya. Lalu kita tambahkan lagi pemodelan, yaitu dengan total produk terjual. Kita masukkan rumusnya. Kita langsung oke, dan sudah tertera total produk terjual. Lalu kita membuat visualisasi di sini dengan memilih diagram garis yang pertama. Lalu di sini tertera sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X kita masukkan tanggal. Tanggal ini ada tahun, kuartal, bulan, hari. Kita hapus saja yang tahunnya hingga menyisakan bulan dan hari. Lalu yang sumbu Y kita masukkan total penjualan. Kita masukkan yang ini, yang sudah kita buat tadi. Baik, jika sudah, ini merupakan grafik untuk melihat fluktuasi penjualan dari Januari hingga Maret di tahun 2024.
Selanjutnya kita lanjut untuk membuat diagram batang bertumpuk. Kita masukkan. Lalu di sini sama, ada sumbu Y dan sumbu X. Untuk sumbu Y kita masukkan total penjualan. Di sumbu Y kita masukkan nama produk. Lalu di sumbu X kita masukkan total penjualan. Kita pastikan untuk diurutkan berdasarkan urutan menurun. Sudah, jika sudah, dengan demikian berarti ini merupakan visualisasi dari produk dengan penjualan terbesar berada di paling atas dan penjualan paling terkecil ada di paling bawah. Lalu selanjutnya yaitu kita masukkan grafik lingkaran atau diagram lingkaran. Untuk nilainya kita masukkan total penjualan. Kita masukkan nilainya yaitu total penjualan, legenda, kita masukkan kategori. Dan sini sudah terlihat untuk grafik lingkarannya. Baik, selanjutnya kita masukkan diagram kolom bertumpuk. Lalu kita masukkan cabang pada sumbu X.
Lalu pada sumbu Y kita masukkan total penjualan. Lalu selanjutnya kita masukkan kartu dan masukkan total penjualan. Kita masukkan lagi kartu yang kedua. Kita masukkan total transaksi. Kita masukkan lagi kartu dan kita masukkan total produk terjual. Selanjutnya kita membuat pemotong daftar. Kita masukkan tanggal yang pertama. Kita buat saja bulan. Lalu kita masukkan di bawahnya. Selanjutnya kita membuat lagi pemotong daftarnya. Kita masukkan cabang, di mana ada dua saja untuk cabang A dan cabang B. Lalu kita masukkan lagi memotong daftarnya. Kita masukkan kategori. Lalu kita masukkan lagi
dan kita masukkan nama produk. Di sini kita bisa memilih berdasarkan bulan, lalu cabang A, misal kita elektronik, lalu kita laptop pro. Kita bisa melihat hasilnya berdasarkan apa yang kita inginkan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan video saya, tugas UAS Big Data for Business untuk penggunaan aplikasi Power BI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.